menghilangkan selulit, batuk, mengatasi gejala flu, masuk angin, demam berdarah, nyeri haid tidak teratur, menambah sperma, menjaga stamina, miom, kista, nyeri, anyang-anyangan, semua jenis penyakit luka, dan masih banyak yang lainnya. Minyak Belok Mahatri Herbal mendapatkan penghargaan dari Bali Customer Satisfaction Award 2019 sebagai the top 10 Biksa Alternative Healing. Untuk pemesanan dan keagenan, hubungi agen Minyak Belok Mahatri, Agen Kevin di Tabanan, Jalan Batu Karu nomor 76B Tuak Ilang, Balerang Tabanan, HP 0877-549-17111. Agen Lisna di Tabanan, Jalan Teratai nomor 53 Kutuh Kelok, Samsam Kerambitan, Tabanan. WA 081-547-123384. Toko Tunas Baru, Jalan Raya Celebuk, Wanasari, Tabanan. HP 0822-3629-8168. Warung Ayam Betutu Biangkuripan 7, Jalan Gatot Subroto, pertokoan depan pompa bensin Sanggulan, Tabanan. HP 081238-876-568. Dan Agen Riris, Pam Oasis, Sememi Utara 3 nomor 12 Surabaya. HP 0822-36298-168. Minyak Belok Mahatri memiliki sertifikat BPOM. Nyegarang sungkan nesam. Minyak Belok Mahatri, minyak sama kembali. Selamat siang Bali, selamat siang kawan global, apa kabar Anda? Selamat siang Bali, selamat siang Indonesia, selamat siang dunia. Kali ini bersama Jero Mangku Belok, seseorang yang luar biasa yang akan berbicara seputar dan sekitar dilema kehidupan. Dilema kehidupan di era-era sekarang ini banyak sekali. Ada dilema memilih antara dua pilihan yang sulit. Ada juga dilema antara memilih dua pilihan yang gampang-gampang susah. Ada juga memilih sesuatu yang gampang-gampang saja. Perlu ketenangan dan sebagainya. Nah, kali ini adalah dilema tentang kondisi ekonomi, dilema tentang virus yang berhubungan dengan corona. Nah, ini akan dibahas dalam acara Dialog Global, sebuah dilema kehidupan bersama Jero Mangku Belok. Selamat siang Jero Mangku. Ya, selamat siang Pak. Apa kabar Pak Jero? Baik Pak Bram, baik. Hari ini masyarakat tentu masih berputar-putar masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi Bali, ya. Ya. Virus corona, Ya. masalah ekonomi, perusahaan yang tidak jalan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita ke arah yang detail itu, bagaimana Jero Mangku dalam kehidupan ini menyikapi sebuah dilema secara umum? Ya, otomatis seperti kita lihat sekarang di Bali ini luar biasa ini. Bukan Bali saja Pak Bram, jadi Indonesia dan dunia juga mengalami masalah-masalah terkait dengan penyebaran epidemi dari virus corona ini. Jadi secara umum saya bilang bahwa kita sebagai manusia kan hidup kita sebagaikan roda Pak. Jadi mutar, kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah. Jadi yang saya maksud adalah janganlah kita panik, janganlah kita bingung. Pada saat-saat seperti ini kita akan merasa benar-benar terpuruk dan diuji ke mental kita. Apakah kita bisa melewati semua ini apa tidak? Nah ini tergantung kita. Dalam artian kita bisa tenang nggak, bisa jangan panik nggak itu. Kalau kita panik itu kan karena logik kita nggak jalan deh nih. Kalau kita panik, nah, usahakan logis itu jalan sehingga hormon-hormon dalam tubuh kita ini jadi bekerja dengan baik. Jadi kalau hormon sudah bekerja dengan baik, otomatis kan segalanya bisa bekerja dengan baik. Demikian. Hormon kortisol ya. Hormon kortisol, hormon stres itu yang dihasilkan di atas korteks ginjal itu. Yeah. Nah, kondisi seperti ini tentu bukan kali ini aja. Ya, selama kita hidup ya Pak ya. Pasti. Ya, setiap orang dalam dilema kehidupan ini semua akan merasakan. Tapi kalau kita menjadikan sebuah dilema itu sebagai sesuatu yang mentok,
itu biasanya efeknya seperti apa, Pak? Efeknya kita akan terjungkal pada suatu peristiwa yang luar biasa nyesek dada. Nyesek sekali hidup kita jadinya. Dengan demikian kita nggak akan bisa berpikir jernih, tidak bisa berbuat jernih dan berbuat baik, sehingga hidup kita akan terpuruk. Maka dari itu tolonglah utamakan jangan panik, karena bergembiralah tetap aja sebagaimana mestinya. Saya ngerti orang kalau sekarang uangnya sudah mulai habis dan sebagainya, ya pasti ada jalan keluar. Semua yang dipakai godaan cobaan sama Tuhan pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan keluarnya. Kita tinggal menjalaninya dengan penuh berasa bersyukur. Karena bukan pada saat kita punya uang saja kita harus bersyukur, nggak punya uang kita harus bersyukur juga. Karena pada saat ini kita harus ngambil hikmah. Pada saat kita ambil uang, kita nggak punya uang, kita ambil hikmah. Betapa berharganya uang itu. Kalau dalam keadaan banyak cobaan juga harus bersyukur. Harus bersyukur. Nah ini persoalannya, Pak. Ya. Jadi syukur seperti apa? Gini, Pak. Orang-orang gitu. orang sehat pasti bersyukur, Pak. Iya. Tapi pernahkah Anda pada saat sakit bersyukur? Kalau saya sakit bersyukur. Karena dengan saya sakit, saya diistirahatkan sama Tuhan, disuruh istirahat. Dan saya berterima kasih, Tuhan sudah Engkau berikan hamba penyakit seperti ini, tolong berikan sekarang obat untuk penyembuhannya. Saya selalu bersyukur, walaupun saya sakit, walaupun saya nggak punya uang, saya bersyukur. Punya utang, saya bersyukur, Pak. Karena dengan demikian saya dipacu untuk lebih giat, untuk lebih tenang, untuk lebih giat, untuk lebih belajar. Gimana kok saya hidup saya seperti ini? Gitu. Kalau orang yang tidak pernah mengalami masalah, hidupnya datar-datar, suatu saat kena masalah, jungkal. Ya, ini hidup rata-rata yang Ya. Pak Jero Mangku bilang itu. Seperti apa, Pak, orang hidup yang rata-rata itu? Yang rata-rata maksud saya ya segala sesuatunya itu ya, sudah ada lah. Tinggal ambil. Tinggal ambil ini, tinggal ambil itu, tinggal ambil yang menyebabkan orang itu manja. Ya pada saat kehidupan sekarang ya oke. Tapi kita nggak tahu anak-anak kita nanti bisa begitu nggak? Kalau tidak punya pola manajemen aset yang bagus, otomatis nanti asetnya sedikit demi sedikit berkurang dan akhirnya kehidupannya jadi terjungkal. Pada saat itu baru dia sedih. Ya, ketika kesedihan itu muncul, biasanya yang keluar apa, Pak? Penyakit atau jerawatnya keluar? Kalau orang mungkin karena masalah cinta mungkin jerawat yang keluar. Ini biasanya kalau misalnya sudah sedih seperti itu, otomatis kita akan panik. Gini Pak, logik kita nggak akan jalan. Orang panik itu logikanya nggak jalan. Iya. Pasti logikanya nggak jalan, makanya dia panik. Iya. Kalau jerawat bahasa Balinya Pak, giat, Pak ya? Jayat. Jayat. Oh, jayat. Saya kira giat. Kalau giat kan bagus, Kak. Giat bekerja. Itu giat bekerja bagus. Ya, Pak. Saya sengaja berhadapan dengan Jero Mangku ini harus ketawa, Pak. Harus. Saya pun sebenarnya Sutrisno, Pak. Ya, Sutris. Menghadapi kondisi seperti ini. Tapi saya lawan dengan ketawa, Pak. Betul. Sekarang saya tanya, Pak, ketawa itu akan mengakibatkan kondisi seperti apa bagi tubuh, Pak? Saya minta orang ketawa yang saya definisikan orang ketawa itu dalam tanda kutip benar-benar ketawa ya. Sebab orang tersenyum kadang-kadang bibirnya tersenyum, hatinya nggak tersenyum. Nah ini saya bilang harus bahwa luar dalam, Pak. Biasakanlah kebohongan-kebohongan yang dia ada dalam diri kita, buang saja. Ini loh saatnya membuang. Kalau kita sekarang mulai membohongi diri sendiri, akibatnya kita tertawa juga dalam tidak lepas, senyum juga lepas. Ya ini yang masalah. Ketawa nyinyir, ketawa tidak ikhlas, ketawa cuman sinis. Iya, sinis. Macam-macam ya. Macam-macam ketawanya itu. Nah, kalau contoh yang lepas, ikhlas, loss gitu, seperti apa, Pak? Pernah nggak Pak nonton lawak yang lucunya luar biasa? Tiba-tiba kita tertawa karena lawak dan tidak ada beban. Nah itu tertawa yang bagus. Bisa nggak orang tertawa seperti itu? Nah, ini susah sekali saya. Makanya kalau saya nonton TV terus terang masalah politik saya jarang nonton. Masalah ekonomi yang saya tonton yang lucu-lucu karena saya ingin tertawa lepas. Karena dengan tertawa lepas hormon-hormon dalam tubuh saya ini bisa terjaga dengan baik. Gitu Pak. Ya Pak, dalam kondisi ya saya baru tahu sekarang Pak kalau yang namanya tertawa, senyum, bahagia dan happy itu akan bersentuhan dengan hormon. Ya. Hormon-hormon itu berpengaruh pada kondisi kekebalan tubuh kita. Nah, urusan kekebalan tubuh ini justru semakin gencar terngiang-ngiang di kuping saya terkait dengan adanya banyak orang yang bingung dengan corona ini. Ya. Nah, lalu menurut Jero Mangku sendiri, baik pandangan secara keilmiahan maupun spiritual dan juga sesuatu yang tidak dilihat,
sebenarnya seperti apa jadinya nanti kondisi-kondisi corona ini di masa-masa ini dan mendatang? Saya walaupun menekuni hal yang spiritual, dulu saya pernah belajar yang namanya kedokteran. Saya adalah dokter hewan dulunya. Saya benar-benar belajar masalah virus, masalah corona dulu pernah, corona retrovirus dulu pernah saya pelajari. Juga masalah imunitas, kekebalan tubuh, itu pernah saya pelajari, sehingga sebenarnya badan kita ini punya suatu namanya hemostasis tubuh, keseimbangan tubuh, bahwa pada saat ada benda asing masuk ke tubuh kita, sudah tentu badan kita akan mengadakan perlawanan. Nah, perlawanan ini ya disebut dengan antibodi, dengan kuasa imunitas itu sendiri. Biasanya kalau virus itu yang pernah saya belajar, ya memang secara nyata memang hari pertama mungkin bersin-bersin, kedua pila, ketiga akan terjadi peradangan kalau memang terlihat organnya benar, akan terjadi peradangan hari ketiga, keempat, kelima, hari keenam, ketujuh sudah terbentuk antibodi. Antibodi ini akan melindungi badan kita dari virus itu. Dan hari ke-14, hari 7, 14, saya hitung 47 ya, 7 hari ke-14 itu sudah orang sembuh total. Dan hari yang ke-21, 7 hari, 3 minggu kemudian, hari ke-21 itu orang akan mempunyai kekebalan memori namanya. Sehingga suatu saat akan ada lagi antigen atau virus atau bakteri yang akan datang, dia sudah kebal secara 24 jam, langsung disikat, langsung sembuh. Jadi sebenarnya yang perlu sekarang adalah edukasi pemerintah yang mempunyai perangkat-perangkat pemerintahnya. Ahli virologi di Indonesia kan banyak, Pak. Jangan kan bisa di Bali orang virologi banyak, orang kedokteran di Bali yang mengerti virologi itu banyak sekali. Cuma bagaimana caranya mengasih tahu ke rakyat agar rakyat itu gini loh, yang virus itu begini loh, antibodi kan terbentuk seperti ini loh, sehingga mereka nggak panik. Nah, sebab kalau panik, antibodi akan susah terbentuk, Pak, karena hormon-hormon yang mendukung itu kalau dalam keadaan panik, hormon itu nggak bekerja dengan baik. Kita mau hormon kortisol seperti Pak bilang untuk kestresan itu kalau itu tidak bekerja dengan baik, menekan kestresan, itu bahaya sekali, Pak. Apalagi didukung dengan pola makan dan makanan yang nggak sehat. Karena untuk membentuk antibodi, makanan juga harus bagus. Seperti misalnya protein, vitamin-vitamin. Yang saya tahu vitamin yang untuk membentuk antibodi itu vitamin C dan E. Jadi kalau kondisi Anda tidak baik, segera beli vitamin C, vitamin E. Itu ini yang harus dididik masyarakat. Ini kan baru corona, Pak. Baru corona saya bilang. Setelah corona ini kalau ada virus lain, apakah seperti ini? Ditutup, hotel-hotel ditutup, pariwisata orang dirumahkan. Nanti makan apa masyarakat? Nah, ini perlu pendidikan yang khusus. Dalam hal ini kita berbicara masalah menyelesaikan masalah. Sorry Pak, ini menyelesaikan masalah jangan sampai seperti pemadam kebakaran. Baru terjadi, baru datang. Nah, ini. Nah, sekarang sudah tahu Pak. Misalnya sekarang gempa Pak, ini gempa nih. Gempa ini jangan dianggap gampang. Ini gempa amplitudo yang berulang kali terjadi gempa di Bali. Kenapa? Karena BMKG bilang ada patahan di Samudra Hindia Bali Selatan. Ini belum patah benar. Potensi gede nggak bisa jadi potensi gede. Ini perlu orang BMKG dikumpulkan, dirapatkan bagaimana untuk menyelesaikan ini. Benar nggak? Terus kalau terjadi bagaimana? Nah ini jangan sampai kecolongan baru terjadi gempa baru bingung. Jangan menyelesaikan permasalahan dengan seperti pemadam kebakaran. Perangkat-perangkat yang ada, orang-orang ahli virologi, misalnya virologi, kumpulkan, membuat suatu kumpulan itu. Ya, ini yang pemadam kebakaran senyum-senyum ini, yang tugas pemadam ya. Ya, memang betul sekali kalau kita lihat dari fungsi dan tugas pemadam kebakaran ketika ada api baru jalan. Ya. Tapi kondisi-kondisi yang seperti itu tetap berfungsi. Nah, sekarang bagaimana dengan ketika seseorang itu atau masyarakat diposisikan seperti kemarin ada nyepi, kemudian ada kelanjutan tidak boleh keluar. Besoknya. Nah, ada sebuah ketidaksiapan, ternyata ketidaktahuan dan lain sebagainya dari masyarakat sehingga cadangan devisa tanda kutip untuk beli pangan dan sebagainya lupa. Akhirnya ada yang puasa, ada yang makan seadanya dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah dilema atau memang kondisi dadakan yang sebenarnya suka atau tidak suka Jero Mangku memberikan sebuah kondisi seperti apa dengan situasi seperti ini. Gimana menurut Jero Mangku? Saya mengerti pemerintah dalam artian ini ingin melindungi masyarakat. Saya mengerti dan saya minta kepada semua masyarakat juga mengikuti arahan-arahan dari pemerintah yang sudah ada. 14 hari itu diambil, ini hitungan perhitungan pilus. Di 7 hari ke-7
orang-orang yang sakit akan sembuh. Mulai sembuh, mulai ke-14 semuanya akan sehat semua sehingga virus yang ada akan hilang. Hilang kan apa? Karena lawan antibodi. Itu benar sekali dan pemerintah sudah melaksanakan. Tapi hal-hal yang bersifat mendadak seperti itu kemarin saya lihat para pecalang lari semuanya membawa surat edaran di hari nyepi loh itu. Membawa surat edaran agar orang-orang besoknya nggak kerja dan lain sebagainya. Nyepi itu harus nyepi. Jangan bawa Nggak surat. bisa. Ini makanya ini timbul ketidaksiapan ketidaksiapan sistem kebadan sistem untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harusnya kan dari dulu coba libur 1 minggu udah boleh keluar. Terus masyarakat makan apa? Kalau di luar negeri saya lihat di internet di depan rumahnya ada kursi ya, ada kursi kemudian tiap rumah dikasih tiap hari ada sembako dan sebagainya. It's okay. Pemerintah menjamin. Kalau misalnya seminggu kita diliburkan seperti nyepi di Bali makan apa? Kita hidup dari pariwisata. Kalau benar-benar lockdown bener, waduh gila. Kita makan apa Pak? Terjadi hal yang, waduh saya nggak bisa bayangkan. Maka dari itu perlu keterkaitan ada pemerintah, masalah dan sebagainya. Saya bilang ini pengalaman loh. Nah kemudian sekarang saya lihat masalah rumah sakit misalnya. Rumah sakit mestinya harus, menurut saya, ini mestinya ada dipusatkan suatu rumah sakit saja. Di mana? Kalau di Wuhan kan dibuat rumah sakit dadakan. Rumah sakit dadakan kemudian semua orang yang kena virus masuk ke sana. Kalau sekarang kan mungkin di rumah sakit ini mau kejadian ini. Di rumah sakit itu kan juga ada pasien-pasien lain yang siap juga bisa jadi terpapar virus. Kalau kondisinya jelek, misalnya orang tua yang sudah kena penyakit A, B, C yang sudah berat-berat, kena virus corona, malah meninggal. Nanti karena COVID-19 belum tentu. Lihat rekod orang itu, apakah dia punya penyakit berat apa tidak. Orang yang kena pneumonia akut, radang yang ada infeksi di paru-paru, kalau kena corona ini cepat bahaya sekali Pak. Jadi meninggal nanti dikira karena COVID-19 belum tentu. Mungkin rekod penyakitnya apa? Ya. Ini. Ya. Jadi kalau begitu bahasa keputusan gubernur dengan penerapan di bawah ini kayaknya agak beda ya Pak ya, keinginan dan harapannya. Ya, agak beda sedikit. Ya, ini sebuah himbauan ternyata di lapangan menjadi sebuah wajib. Nah, jadi kalau seperti ini masukannya Bapak seperti apa untuk masa-masa yang akan datang. Nah, apabila, tapi kita tidak berharap ya sebagai seorang pekerja dan juga sebuah rumah tangga memang tidak berharap adanya upaya untuk lock lagi gitu ya. Ya. Ya, harapan saya ya pemerintah mulai sekarang ya dengan aparat-aparat bapak-bapak yang ada di pemerintahan orang-orang pintar Pak. Jadi punya aparat, punya sistem-sistem yang ada. Jadi mulai sekarang ya misalnya ada permasalahan melalui misalnya masalah virus seperti ini ya kedepannya dibuatnya lah sistem penyelesaian permasalahan masalah sipu virus misalnya siapa ahli virus itu banyak orang pintar yang ada di Bali itu banyak Pak. Di Indonesia banyak sekali. Iya. Tapi saya anggap Jero Manggu ini ahli virus juga ini. Karena apa? Menciptakan minyak blok Mahatri. Ya. Minyak blok Mahatri ini kan bukan sekedar minyak yang dioles-oles begitu saja. Jadi ada minyak blok yang antivirus, antibakteri. Iya. Nah, kalau kita bicara antibakteri, antivirus, itu artinya ada sebuah penolakan apabila virus itu mendatangi atau menjadi takut untuk menyentuh lagi. Nah, ini bagaimana Jero Mangku menjadikan sebuah produk ini sehingga menjadikan minyak blok ini dengan kata-kata antivirus, antibakteri. Karena kalau kita bicara anti berarti no way kan Pak ya? Yeah. Nah, itu bagaimana? Karena di minyak blok yang saya ciptakan ini ternyata ini saya bukan saya yang membuat karena ini memang beliau yang ngasih. Ternyata setelah saya lihat kandungan-kandungan di dalamnya kan banyak sekali. Beberapa di antaranya seperti cengkeh misalnya saya kasih contoh. Cengkeh memang antimikrobial ya. Anti jamur, antivirus, antibakteri. Kemudian serewangi, cengkeh dengan eugenolnya, serewangi dengan granul dan citronellanya, ya memang antiseptik. Bisa dipakai, mungkin sekarang udah lihat Pak, pernah lihat di swalayan-swalayan itu udah ada karbol yang serewangi, karbol serewangi dan sebagainya. Itu memang antiseptik dan bisa dipakai. Dan kebetulan minyak blok ini mengandung hal-hal saat-saat seperti itu. Entah kenapa saya sudah ngerti tiba-tiba saya sadar ini bisa dipakai untuk antiseptik, untuk hand sanitizer yang sudah mulai langka, untuk
membersihkan itu tangan aja sudah saya kasih contoh kan dulu kan bagaimana membersihkan tangan itu, kemudian untuk dipakai misalnya sudah tidak ada karbon dan lain sebagainya, ini aja 5 tetes dalam 2 liter air dikasih 5 kecerotan 5 tetes, bisa juga dipakai untuk disinfektan di rumah gitu. Di samping untuk kesehatan badan dan sebagainya, pakai mandi, pakai ulur badan dan sebagainya. Ini otomatis kalau virus itu kan mengandung lipid, lemak kalau dipanas kena cengkeh itu hancur Pak. Jadi nggak usah bingung lagi, orang bingung nyari ininya tuh, nyari barang yang sudah tidak ada, karena memang keadaannya sekarang ada yang karena pembelian sudah banyak, produksinya sudah tidak mungkin sedikit, yang beli banyak ya kan, atau ada yang nyetok kita nggak tahu, banyak sekali seperti Jakarta kan masker di stok orang, entah untuk tujuannya apa kita nggak tahu. Ini pun sanitizer juga banyak dicetok orang kayaknya. Ya. Demikian. Jadi dulu saya mendengar kata ada yang jualan masker waktu zaman-zaman belum kepikiran virus itu, melihat orang pakai masker masuk ke kantor kok rasanya aneh aja, aneh aja, dan kok kayaknya kok seperti apalah gitu, tidak mau memperlihatkan mukanya dan sebagainya ya. Tapi sekarang ya sudah wajar ya. Nah, jadi kalau umpamanya pada saat ini masker menjadi langka, kemudian sanitizer juga sudah menjadi langka, solusinya adalah minyak belok ini. Yeah. Nah, minyak belok ini kalau kita lihat dari kandungannya itu, di samping antibakteri, antivirus, itu bisa apa saja Pak, kepintarannya kalau bahasa saya. Itu ya. Itu yang karena ini penugaran tergantung permintaan orang Pak. Iya. Misalnya ada penyakit A, B, C, minta aja sama beliau yang ada. Ini kepercayaan, ini saya berpikir metafisik, berbicara metafisik, ini keyakinan orang baik agama apapun adalah mohon kepada Tuhan dengan semoga penyakit saya sembuh dengan minyak belok ini. It's okay, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Iya, umpamanya saya lagi sakit perut, Ya boleh. Diminum boleh, dioleskan boleh. Ya, ditetes apa diminum? Dioleskan di perutnya boleh. Kalau misalnya ini kan di BPOM memang tidak ditulis untuk diminum, tapi kalau misalnya sudah kebelet, saya bilang kan dari kebelet 3 tetes dengan air hangat nanti masuk ke dalam, nanti ini cahaya. Kebelet itu bahasa Jerman itu ya? Ya herbal, karena ini herbal Pak. Saya yang bikin benar-benar dari tumbuhan benar, bukan ada ndak sakit. Ya artinya tidak ada yang bisa keracunan begitu ya Pak ya? Sementara ini sampai saat ini Pak Astungkare tidak ada. Malah banyak yang bertestimoni bahwa banyak sekali orang sembuh gara-gara penyakit karena obat ini. Gitu. Ya Pak, kalau kita bicara tentang dilema kehidupan seperti yang tadi itu, sekarang ada orang justru dilemanya pada pilihan obat, pilihan herbal, pilihan mana yang cocok. Bagaimana caranya, tipsnya agar kita ini benar-benar bisa tenang memilih sebuah dilema pilihan untuk kesehatan. Ya, seperti itu Pak. Sebenarnya sih saya bilang Pak ya, saya kembalikan ke awal aja Pak, dari awal Pak ya. Orang panik itu karena logikanya nggak jalan Pak. Akibat logikanya nggak jalan, orang itu panik. Akhirnya ketakutan. Kenapa orang ketakutan? Karena ilmunya nggak nyampe. Gitu ya. Orang takut sama virus karena nggak ngerti virus, nggak ngerti antibody. So aja jelaskan, virus itu seperti ini, virus flu biasa. Kalau jadi dibilang saya menggampangkan, meremehkan, bukan. Masyarakat juga nggak boleh panik. Saya nggak tahu, saya nggak berpikir apakah saya pernah kena corona. Bisa jadi pernah dulu, tapi tidak sadar. Tidak sadar. Contohnya kan ciri-cirinya kan seperti flu biasa. Bersin-bersin, batuk, pernah panas, pernah dulu, batuk-batuk, bersin-bersin pernah. Ya kan, panas pernah. Ini gua ciri-ciri. Apakah itu corona? Nggak bisa. Kita dengan head cek aja mau cek itu udah dengan panas badan sekian pasti corona, nggak bisa Pak. Harus diadakan cek lab, cek VCR namanya, alatnya kecil. Itu dicek dulu apakah itu corona apa retrovirus atau virus apa. Nggak bisa semata-mata karena panas badan orang dibilang corona, nggak bisa. Jadi harus dicek dulu. Maka dari itu, kalau kita mempunyai pengetahuan yang cukup, otomatis kita nggak takut. Ketakutan yang terjadi kan karena pengetahuan tidak ada. Tidak pengertian akan virus itu tidak ada, antibodi tidak ada. Benar nggak antibodi itu terbentuk? Benar nggak begini nggak? Kan begitu jadi. Iya, kawan global, jadi jangan ragu lagi untuk memilih sebuah dilema kesehatan Anda dengan minyak belok Mahatri. Dan Jeromangku Belok akan hadir setelah pesan-pesan berikut ini. Semeton Bali,
Inilah minyak blok herbal healing oil, merupakan ramuan tradisional yang dibuat murni dari minyak berbagai jenis tanaman obat asli Nusantara yang tumbuh subur di wilayah Bali. Wastannya nih minyak belak Mahatri, saking usada Bali, produksi sematan Bali. Minyak belok Mahatri diramu secara khusus tanpa tambahan bahan kimia dan minyak hewani, sehingga minyak belok herbal healing oil berkhasiat untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tak sakit pinggang, rematik lan kejang-kejang, masuk angin sami ilang. Membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan kualitas tidur, pegal linu, keseleo, salah tidur, sakit pinggang, nyeri otot, otot bengkak, otot kejang, kram karena olahraga, bengkak, lebam, menghancurkan lemak dan menghilangkan selulit, batuk, mengatasi gejala flu, masuk angin, demam berdarah, nyeri haid tidak teratur, menambah sperma, menjaga stamina, miom, kista, nyeri, anyang-anyangan, semua jenis penyakit luka, dan masih banyak yang lainnya. Minyak belok Mahatri Herbal mendapatkan penghargaan dari Bali Customer Satisfaction Award 2019 sebagai the top 10 Biksa Alternative Healing. Untuk pemesanan dan keagenan, hubungi agen minyak belok Mahatri, Agen Kevin di Tabanan, Jalan Batu Karu nomor 76B Tuak Ilang, Baleran Tabanan, HP 0877 549 17111. Agen Lisna di Tabanan, Jalan Teratai nomor 53 Kutuh Kelot, Samsam Kerambitan, Tabanan. WA 081 547 123384. Toko Tunas Baru, Jalan Raya Celebuk, Wanasari, Tabanan. HP 0822 36 29 8168. Warung Ayam Betutu Biangkoripan 7, Jalan Gatot Subroto, pertokoan depan pompa bensin Sanggulan, Tabanan. HP 081238 876 568. Dan agen Riris Pam Oasis Sememi Utara 3 nomor 12 Surabaya. HP 0822 36298 168. Minyak Belok Mahatri memiliki sertifikat BPOM. Liu gati, nyegarang sungkane sami. Minyak belok Mahatri, minyak sama kembali. A mesmerizing getaway. A holy sanctuary. A captivating culture. Sublimely sacred. Yet also excitingly profane. The ultimate paradise. Tourism with its own history. Branded hospitality. The ultimate travel destination and more. Bali. Wonderful. Global FM Bali, menjangkau dunia. Masih dari lintasan Denpasar, Gilimanuk, Global FM Bali menemani Anda dalam dialog global bersama Jero Mangku Blok yang pada hari ini berbicara dan seputar dilema hidup. Ya, kawan global, terkait dengan dilema hidup, tadi sudah panjang lebar juga berbicara tentang keputusan di antara dua pilihan yang sulit dan juga keputusan yang tidak sulit, keputusan yang dibikin sulit, padahal gampang, macam-macam lah. Kadang-kadang dalam hidup ini ada berbagai rahasia-rahasia
kehidupan yang sebenarnya kita tidak tahu. Urusan rahasia, katanya itu urusan yang di atas. Tapi adakah rahasia yang sebenarnya kita sudah tahu? Pak Jero Mangku, silakan. Ya, banyak rahasia-rahasia. Kalau rahasia Tuhan apa yang akan terjadi, yang akan datang, itu benar-benar Tuhan yang punya rahasia, dan kita tidak bisa menerkanya apa yang akan terjadi. Sehingga kita hanya bisa percaya diri untuk berbuat sesuatu yang lebih dan lebih. Ya. Berbicara sesuatu yang lebih, Pak. Ya. Saya tertarik sekali dengan kata lebih. Tapi lebihan yang positif nih, maksudnya. Lebih positif. Ya. Ya, bukan lebihan yang negatif, Pak. Ya. Negara Cina dalam hal ini kota Wuhan, Oh ya. dalam penanganan kasus virus, adakah sesuatu yang Bapak amati sebagai daya tarik untuk diceritakan? Banyak sekali sih sebenarnya. Wuhan itu kan kalau maaf Pak Bram, ya saya kan orang Hindu. Ya. Jadi di India sih tidak ada agama Hindu, yang ada kan agama Weda. Ya. Di Weda di India itu ada 4 Weda. Ada namanya Atharva Weda, ada namanya Yajur Weda, ada namanya Rigveda, ada namanya Sama Weda. Yajur Weda itu adalah ilmu pengobatan. Dipelajari oleh orang yang kulitnya kuning, hidungnya pesek, matanya sipit. Ya, orang Mongolia, orang Cina. Ya. Makanya obat yang paling baik di dunia ini obat apa, Pak Bram? Ya, di Cina. Obat Cina. Maka saat itu jangan bingung kalau Cina itu sebentar aja bisa membuat obat untuk antivirusnya corona, ya iyalah, namanya dia belajar Ayurveda. Atharva Weda itu belajar tentang ilmu faal tubuh, ilmu biologi tubuh. Itu. Jadi makanya orang takut kalau di Bali belajar sabang tang indang mangsing wangi itu masalah melajang leak itu katanya. Itu dipelajari orang yang kulitnya agak kemerah-merah kecoklat-coklatan, matanya agak biru-biruan. Orang apa? Dravida. Orang India. Makanya ilmu kedokteran terbaik di mana, Pak Bram? Ya, India. Di India, nggak ada di Amerika, nggak ada di Cina. India. Rigveda itulah ilmu tentang tentang ilmu falak, tentang perbintangan dan persenjataan. Dipelajari orang yang badannya tinggi, kulitnya putih, hidungnya mantung, matanya biru. Orang apa? Arya. Ya. Arya itu orang Yahudi, Jerman, Amerika. Makanya persenjataan, ilmu fakal, perang dan sebagainya di mana? Ya orang-orang itu yang kita tak mampu, kita beli senjata dari mereka. Itu. Sedangkan Sama Weda itulah ilmu pujaan terhadap 3 Weda tadi. Maka jangan heran kalau Cina buat obat seperti itu, ya gampang aja. Dengan sistem yang dia punya, dengan kedisiplinan yang punya, bisa jadi dia lebih cepat. Makanya saya bilang perlu di Bali ini disentralisasi, di mana kayak dibuat rumah sakit yang bersifat sementara seperti di Wuhan untuk menggabungkan semua orang sakit dibawa ke sana. Seperti sekarang kan dilema sekali, Pak. Saya dengar ini benar apa salah. Di Sanglah sendiri ada seorang dokter kena COVID-19, 179 orangnya diisolasi, dalam artian di ODP lah, orang dalam pengawasan para medisnya. Ini kan gila. Seperti kalau rumah sakit juga seperti itu, orang yang ada di Bali seperti itu, orang bingung rumah sakit. Takut juga kena, orang semua juga takut. Kalau bisa pengetahuannya nggak nyampe, kalau pengetahuannya nyampe, ngerti virus, ngerti imunologi, kemana-mana. Saya udah kemana-mana, Pak. Bukan saya ngajarin orang, bukan enggak. Saya kemana-mana udah adain pacar sering, ke sini, ke situ, kemana. Karena saya ngerti virus itu. Virus itu bagaimana, kemudian imunologinya gimana. Ini saya ngerti. Makanya saya bilang, yang perlu pakai masker itu adalah yang kena penyakit. Kalau badannya merinding, dalam artian pilek-pilek, cobalah untuk tinggal di rumah. Jadi mandiri gininya, isolasinya mandiri. Jangan menularkan ke orang lain. Demikian. Ya. Kalau gitu dalam Hindu itu sendiri, penanganannya apakah sudah diberikan, Pak? Ada. Di Hindu sendiri itu orang kalau belajar Atharva Weda Samhita atau Yajur Weda Samhita, misalnya di situ telah kan bahwa ada 8 orang dewa yang disuruh menguasai 8 unsur alam. Salah satunya adalah Dewa Baruna. Dewa Baruna kalau di Yunani itu Poseidon namanya. Itu. Di istilahnya di bawah laut namanya Wibawari, itu istilahnya di bawah laut itu. Itu kalau misalnya kita berbuat jahat dalam artian mengotori alam, terutama lautan, itu beliau marah dan mengeluarkan krimi. Krimi itu adalah makhluk-makhluk kecil, ya seperti virus, bakteri, cacing, jamur dan lain sebagainya. Nah itu dilepaskan sama beliau. Jadi banyak orang Hindu kalau ada apa-apa mohon ke Dewa Laut, mohon pembersihan rumah dan lain sebagainya ke Dewa Laut, karena beliau kan mengeluarkan jalan keluar, ya salah satunya ya satu misalnya dengan krimi itu, golongan krimi itu penyakitnya bisa diobati dengan sinar matahari,
Misalnya berjemur Pak, Iya. pagi hari jam 10 jangan lewat Pak, ultraviolet kan pagi jam 7 sampai jam 10 lah ultravioletnya masih bagus. Kalau di atasnya udah inframerah nanti malah terjadi kanker kulit nanti. Itu bisa membunuh bakteri dan virus. Itu mulai jam berapa Pak? Jam 7 pagi sampai matahari itu sampai jam 10 lah kurang jam 9 jam 10 itu. Nah, kemudian dengan api itu ya pasti mati kalau dibakar lingkungan yang kotor dan sebagainya karena golongan krimi kan tinggalnya di tempat-tempat yang lembab Pak, bukan di tempat yang terang. Jadi bisa mati dengan api, bisa mati api itu kan banyak mati api yang nyata, api yang bersifat ada yang eter dan klor. Jadi panas seperti alkohol. Saya nggak ngajarin orang minum arak Pak. Kalau orang yang minum arak sekarang satu seloki, kalau memang bakterinya belum nyampe ke poro, cuma ada di kerongkongan, minum arak bisa menghilangkan virus itu sendiri, bisa sampai ke laut virus mati Pak karena kena HCl, asam klorida. Itu udah alami. Dengan alkohol, ketiga dengan air garam. Ya. Mandi ke laut itu luar biasa. Jangan anak tirikan mandi ke laut. Dengan mandi ke laut badan Anda yang sudah penuh dengan virus bisa habis, bisa sehat kembali. Ke lautan, maksudnya pantai gitu. Pantai di laut, jangan tebuk laut nggak bisa renang malah mati beneran Pak. Ya. Kalau nggak di rumah rendam pakai air garam lah. Air garam. Air garam. Kalau berendam pasirnya? Berendam pasir kan boleh juga Pak karena pasir itu biasanya mengandung garam Pak. Iya. Di laut Pak ya. Nah, ini berarti kan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan bahwa banyak hal-hal yang jarang kita lakukan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu gitu ya. Nah, apalagi yang kira-kira harus dilakukan Pak ketika saat ini orang berpikir tentang mahalnya sebuah pengobatan dan sebagainya? Satu, ingat Pak, jangan panik, jangan takut. Jangan panik, jangan takut. Karena imunologi, ilmu imunologi itu imun kekebalan itu dalam 7 hari itu yakin akan terbentuk. Kalau memang tidak terjadi imunodefisiensi Pak ya, memang badannya tidak bisa mencerna susun tulang belakangnya, sel T-nya atau korteks ginjal tidak bisa menciptakan, tidak mampu membuat imunologi, itu lain lagi permasalahannya. Kemudian kena penyakit retrovirus misalnya, kayak AIDS itu memang terjadi imunodefisiensi dan tidak bisa, itu lain lagi. Kalau orang sehat biasa-biasa saja, itu dalam 7 hari akan terbentuk antibodi. 14 hari dia akan sembuh total. Di hari ke-21 dia akan membentuk namanya silakan ada telepon nih. Ya, Ibu Vera silakan masuk. Ya, selamat siang menjelang sore Mas Bram dan Jero Mangku nih. Saya tertarik dengan kata-kata dan bicaranya. Memang betul itu harus kita kuat. Ya. Memang betul bisa biar sakit itu jangan dipikirin. Memang betul tuh dengan bagus. Saya senang mendengar beliau ini berbicara untuk demi masyarakat kesehatan ini supaya jangan takut. Itu saya tertarik ini. Pokoknya kita marilah kuat pikiran, kuat imam, kuat hati, kuat berbicara. Kuat supaya bicara tidak harus begitu Bu. itu penyakit supaya tidak masuk gitu. Ya. Dan satu-satunya dengarkan radio global ini. Bu. Juga harus kuat menghadapi harga yang mahal juga kan? Nah, tuh ibu rumah tangga kan harus punya ini. Apalagi sekarang bukan sepi leceng. Yang masyarakat ngalipes Mas Bram dan Jero Mangku. Bisa jadi ngalih penghidupan masyarakat ini. Kira-kira sebagai masyarakat kecil, alih jani yang menjani gitu istilah Mas Bram. Alih jani yang menjani. Jadi mau buka kejap-kejap. Buka kejap-kejap gitu jadi. Buka kejap-kejap pusing jadi Mas Bram. Uling dunia yang kerak-kerik. Yang buka magelo pusing gitu. gitu. Global gitu. Ya. Ya. Jero Mangku semoga Jero Mangku menjalankan tugas baik-baiknya dan masyarakat mendengarkan Jero Mangku supaya kuat pikiran. Mantap. Harus smart, harus kuat, harus smart. Takut dengan corona. Terima kasih Jero Mangku, terima kasih Mas Bram. Semoga Radio Global jaya tetap di udara. Om Santi Om. Om Santi Om. Luar biasa. Jualan sekarang anggun jadi. Itu zaman sekarang Pak. Bukan jualan sekarang bisa untuk 10 hari. Mahal harganya. Ya. Itunya gede gitu. Ya, gimana itu Pak? Bisa ditanggapi apa yang diungkapkan Ibu Vera ini? Saya bicara kembali bahwa kita harus semangat. Jangan panik, jangan takut. Ini harus kita hadapi. Ilmu epidemiologi itu, kalau dalam suatu populasi 1, 2, 3, 4 orang udah kena, berarti semua udah kena Pak. Jadi kita semua kan mau nggak mau terpapar. Cuma itu tergantung ketakutan kita. Kalau kita takut, pembentukan antibodinya lama.
bisa jadi kita drop. Kalau kita tidak takut, tidak panik, minum vitamin C, minum vitamin E, makan protein yang banyak, dalam artinya makan yang nyata-nyata lah Pak ya. Jangan stres, tiba-tiba cuci tangan di pagi, terlalu berlebihan itu jangan Pak. Menyebabkan pikiran kita terganggu. Buatlah pikiran Anda itu tenang, senang, dan gembira. Sehingga pembentukan antibodi itu maksimal. Ingat Pak, dalam 7 hari saya yakin antibodi Anda akan terbentuk. Dalam 14 hari Anda akan sembuh total. Dalam waktu 21 hari akan timbul namanya antibodi antibodi memori, sel memori yang akan melawan bila ada serangan lagi. Ya, bagaimana caranya untuk selnya itu bertumbuh dan menjadi bagus sel-sel kita, Pak? Makanya saya bilang jangan panik. Kalau Anda panik, sel-sel rusak semua hormon. Gini lah jalannya. Kalau hormon yang pengendali hormon dalam tubuh kita ada di otak kita namanya hipotalamus. Kalau otak kita tidak benar, tidak tenang, hipotalamus tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga pituitari, posterior, anterior, hormon yang lain yang megang hormon lain tidak akan jalan baik. Sehingga gimana reseptor-reseptor sinyal-sinyal kimia dari hormon-hormon itu tidak terbaca dengan baik. Itu yang menyebabkan imun kita, kekebalan kita tidak berjalan dengan baik. Kalau itu berjalan dengan baik, niscaya kita akan sembuh. Ya, akan sembuh, beraktivitaslah seperti biasa. Yakinlah sama Tuhan bahwa ini adalah godaan cobaan yang akan berlalu. Gitu loh. Ya. Ya, kawan global, kalau cobaan Anda mungkin berkaitan dengan ekonomi, juga ada solusinya. Ya. Berkaitan dengan penyakit, ada solusinya. Berkaitan dengan stres pikiran, juga ada solusinya. Nah, dari pembicaraan hari ini, tentu Anda sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata memang ada telepon. Oke. Halo, selamat siang. Tidak ada lagi. Ya, silakan yang mau nelpon jangan ragu untuk bertanya. Kami ada waktu untuk Anda. Ya, Jero Mangku, mungkin yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana mencari solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk ekonomi. Ya, apakah kita perlu menenangkan diri, mencari inspirasi bisnis di tengah-tengah kondisi sulit, atau kita tidak berpikir urusan lingkungan kita, pokoknya jalan saja, atau bagaimana menurut Jero Mangku? Yang pertama kali untuk menyelesaikan masalah kehidupan, terutama masalah ekonomi dan sebagainya, perlu ketenangan otak Pak. Ya. Saya kasih tip pertama, jangan panik. Kenapa saya bilang ilmu ketahuan Anda saya akan tambah sekarang bahwa apa kita hadapi dalam hidup ini sudah dicatat dari dulu. Pak Bram sebagai penyiar ketemu sekarang kan harusnya ketemu dari dulu dengan saya. Tapi kenapa ketemu sekarang? Karena memang diciptakan sama Tuhan kita ketemu sekarang. Kenapa corona yang corona itu dari dulu udah ada? Kenapa kok tiba-tiba sekarang baru muncul? Karena Tuhan menginginkan hari ini harus muncul. Zaman-zaman ini harus muncul. Kenapa ayat di situ tiba-tiba muncul? Karena memang harus muncul seperti itu. Seperti orang mati, Pak. Kenapa orang sampai meninggal sampai minta bunuh tapi nggak mati-mati? Orang tua yang sudah tersedia minta mati tapi nggak mati. Tapi malah yang sehat total malah meninggal. Nah ini salah satu ciptakan bahwa yang harus dimain di dalam otak Anda bahwa ini hidup kita ini sudah dipatok sedemikian rupa, rezeki kita tahun ini segini, tahun ini sudah dipatok sedemikian. Jadi jangan ngoyo istilah Jawanya. Bekerja dengan baik, berdoa dengan cukup, olahraga, jaga kesehatan dengan baik, olahraga, makan, tidur teratur, sehingga kesehatan terjamin, pikiran tenang. Dari pikiran tenang itulah kita akan kosong. Kalau sudah kosong, Tuhan akan turun. Agama apapun Anda, dari Tuhan itu akan memberi kerjaan apa yang bagus dan lain sebagainya akan datang. Rezeki akan datang dengan sendirinya, Pak. Oke, terima kasih Jero Mangku, luar biasa wejangannya hari ini. Dengan Anda yang ada di rumah, tentu walaupun Anda tidak bertanya, tapi Anda sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk mencari peluang bisnis, ekonomi dan sebagainya, baru kita keluar dari buka pintu, sebenarnya peluang itu sudah ada. Ketika Anda mendengarkan global, sebenarnya peluang itu sudah ada saat ini. Ketika Anda saat ini menyimak dengan benar tentang sebuah produk, yaitu minyak belok Mahatri, sebenarnya Anda sudah ditunjukkan oleh Tuhan mungkin ya, atau atas doa Anda selama ini kepada Tuhan sudah ditunjukkan minyak Mahatri menjadi pilihan utama Anda untuk berbagi info sehingga Anda memiliki sebuah peluang. Nah, berbicara peluang, maka Jero Mangku ini tentu tidak
secara detail berbicara tentang bisnis, karena beliau hanya berbicara tentang edukasi tentang sebuah kesehatan, ya Pak ya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang edukasi yang berhubungan dengan bisnis, tentang peluang dari minyak Blok Mahatri ini, silahkan Anda bisa menghubungi nomor HP yang ada di iklan-iklan yang sering diputar, yaitu iklan minyak Blok Mahatri. Ya, kawan global, akhirnya kami akhiri untuk jumpa kita, Jero Mangku. Mungkin ada satu kata saja untuk mengakhiri ini, bagaimana caranya supaya mempertahankan happy, bahagia, Ya. untuk mengakhiri acara ini. Ya. Kalau ingin bahagia, berusaha untuk tidak membohongi diri sendiri. Itu saja. Kalau kita sudah tidak bohong dengan diri kita sendiri, kita ikhlas sama Tuhan, kita akan bahagia. Dengan bahagia semua masalah akan selesai. Ya. Gitu. Iya, kawan global, saya akhiri juga dengan kalimat-kalimat yang saya kutip dari berbagai info di Facebook. Pandailah juga bersyukur, karena dengan bersyukur selalu banyak cara untuk bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk karir dan juga bisnis Anda. Sampai jumpa. Sebeton Bali, inilah minyak Blok Herbal Healing Oil. Merupakan ramuan tradisional yang dibuat murni dari minyak berbagai jenis tanaman obat asli Nusantara yang tumbuh subur di wilayah Bali. Wastannya nih minyak Blok Mahatri, saking pusada Bali, produksi semeton Bali. Minyak Blok Mahatri diramu secara khusus tanpa tambahan bahan kimia dan minyak hewani, sehingga minyak Blok Herbal Healing Oil berkhasiat untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sakit pinggang, rematik lon kejang-kejang, masuk angin sami ilang. Membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan kualitas tidur, pegal linu, keseleo, salah tidur, sakit pinggang, nyeri otot, otot bengkak, otot kejang, kram karena olahraga, bengkak, lebam, menghancurkan lemak dan menghilangkan selulit, batuk, mengatasi gejala flu, masuk angin, demam berdarah, nyeri haid tidak teratur, menambah sperma, menjaga stamina, miom, kista, nyeri, anyang-anyangan, semua jenis penyakit luka, dan masih banyak yang lainnya. Minyak Blok Mahatri Herbal mendapatkan penghargaan dari Bali Customer Satisfaction Award 2019 sebagai the top 10 Biksa Alternative Healing. Untuk pemesanan dan keagenan, hubungi agen minyak Blok Mahatri, Agen Kevin di Tabanan, Jalan Batu Karu nomor 76B Tuak Ilang, Balerang Tabanan, HP 0877-549-17111. Agen Lisna di Tabanan, Jalan Teratai nomor 53 Kutuh Kelot, Samsam Kerambitan, Tabanan. WA 081-547-12-3384. Toko Tunas Baru, Jalan Raya Celebuk, Wanasari, Tabanan. HP 0822-36-8168. Warung Ayam Betutu Biangkoripan 7, Jalan Gatot Subroto, pertokoan depan pompa bensin Sanggulan, Tabanan. HP 081388-876-568. Dan Agen Riris Palm Oasis Sememi Utara 3 nomor 12 Surabaya. HP 0822-36-298-168. Minyak Blok Mahatri memiliki sertifikat BPOM. Liu ganti, nyegarang sungkan sami.